Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat akukultur, perkenalkan nama saya Intan Mahasili Stambuk O2711692, mahasiswa program studi akukultur yang sedang memprogramkan mata kuliah budidaya rumput laut. Nah, hari ini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana sih caranya seorang pemula dapat membudidayakan rumput laut. Nah, sedikit penjelasan, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kepulauan yang terdiri dari banyak sekali gugusan pulau. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam sumber daya kelautan yang dapat menghasilkan nilai ekonomis. Salah satunya adalah rumput laut. Nah, adapun ada 7 langkah, secara sederhana ada 7 langkah tata cara membudidayakan rumput laut yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah pemilihan lokasi budidaya rumput laut sendiri. Nah, adapun cara budidaya rumput laut ini cukup sederhana untuk kamu yang berada atau tinggalnya di sekitaran pantai. Hal pertama yang harus kamu perhatikan ketika memilih lokasi untuk budidaya rumput laut, yang pertama adalah kamu harus menentukan atau kamu harus mencari lokasi yang perairannya cukup tenang. Kemudian, kedalaman lokasi budidaya rumput laut itu tidak boleh kurang dari 70 cm. Selain itu, lokasi harus terlindungi dari ombak serta angin kencang. Hal ini supaya rumput laut yang kamu budidayakan itu tidak terlepas dari long line atau tali yang kamu gunakan untuk budidaya atau tidak rontok. Selanjutnya adalah lokasi harus didukung dengan substrat yang baik. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua itu ada melakukan uji penanaman. Hal ini berguna agar kedepannya kalian tidak mengalami kerugian. Nah, adapun tata cara yang harus kamu lakukan ketika melakukan uji coba penanaman adalah kamu harus menggunakan tali yang panjangnya kurang lebih 10-12 meter. Nah, untuk metode penanaman ini kalian menggunakan jaring dengan jenis monofilament dengan ukuran 5 x 2,5 meter yang akan dikaitkan pada tiang pancang. Sobat akukultur, sekarang kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yaitu memilih metode budidaya rumput laut. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode apung. Nah, di wilayah Sulawesi Tengah sendiri, salah satunya di kabupaten saya, Kabupaten Banggai Kepulauan, masyarakat atau petani budidaya rumput laut itu sering menggunakan metode apung, yaitu menggunakan bentangan tali yang akan diikatkan pada pelampung. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke metode yang keempat, yaitu pemilihan bibit rumput laut yang baik untuk melakukan budidaya rumput laut. Nah, kalau di daerah asal saya, biasanya petani rumput laut itu mengambil bibit itu dari masa pemeliharaan sebelumnya. Rumput laut yang telah panen sebelumnya mereka sisihkan sedikit dan dijadikan bibit. Selanjutnya itu adapun ciri-ciri bibit rumput laut yang baik itu ada beberapa. Yang pertama adalah tidak mengelupas. Yang selanjutnya adalah warnanya lebih cerah, kemudian tidak terlihat bercak sama sekali pada batangnya, rimbun dan memiliki banyak cabang, dikumpulkan langsung dari lokasi perairan, serta berumur sekitar 25-35 hari. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke cara menanam bibit rumput laut sendiri. Nah, di sini akan ada 3 cara untuk menanam bibit rumput laut. Yang pertama adalah siapkan tali untuk menggantung bibit, lalu ikat bibit tersebut pada tali yang tergantung. Yang kedua, panjangkan tali berisikan ikatan rumput laut dan posisikan sekitar 30 cm di dasar perairan. Selanjutnya, yang terakhir adalah jarak ideal untuk kerentangan tali adalah sekitaran 20-30 cm. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke proses perawatan rumput laut. Nah, ini adalah salah satu poin yang paling utama karena di proses perawatan ini yang akan menentukan baik atau tidaknya hasil panen kamu dan yang akan menentukan banyak atau tidaknya untung yang kamu akan dapatkan nantinya. Nah, di sini ada pun beberapa langkah untuk merawat rumput laut. Yang pertama adalah bersihkan talus rumput laut dari tanaman hama yang tumbuh di sekitarnya. Yang kedua, hama yang wajib diperhatikan adalah teripang, bulu babi, larva bulu babi, ikan baronang, dan ikan herbivor lainnya. Hal ini karena ditakutkan para pemangsa ini akan menggerogoti rumput laut kamu sehingga kamu akan gagal dalam melakukan pemanenan atau rumput laut yang kamu pelihara akan rusak. Selanjutnya adalah selalu pastikan ada cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam perairan. Pastikan tali penggantung bersih dan
dari tumbuhan liar dan sampah. Yang selanjutnya adalah periksa rumput laut dari gangguan penyakit. Seperti yang kita sudah pelajari bersama bahwa salah satu penyakit yang paling sering kita jumpai dalam metode budidaya rumput laut itu adalah penyakit ice ice.